Oke, ini adalah video terakhir untuk minggu ini. Jadi, sekali lagi, untuk minggu ini, videonya kita bagi menjadi 3. Karena apa? Karena ini ada sedikit kendala pada memorinya. Nah, berarti di video ini kita akan melanjutkan mengenai masalah-masalah yang ada di dinamika partikel. Nah, yang kedua itu ada berat di elevator berubah. Nah, maksudnya apa? Jadi, ketika kita mengukur berat di elevator yang diam, elevator yang memiliki kecepatan konstan, elevator yang memiliki percepatan yang arahnya ke bawah, dan memiliki percepatan yang arahnya ke atas, berat kita itu akan berubah-ubah. Nah, kalau misalnya di sekitar kalian ada gedung yang memiliki elevator dan diperbolehkan untuk melakukan percobaan, sebenarnya ini bisa dilakukan percobaannya seperti itu. Tapi dikarenakan di sekolah nggak ada elevator dan di gedung-gedung juga sangat jarang ya di sini yang memiliki elevator, dan ketika ada gedung yang memiliki elevator juga belum tentu kita diizinkan untuk melakukan percobaannya. Nah, jadi tidak apa-apa tidak melakukan percobaannya juga. Nah, di sini kita langsung ke contoh soal saja ya. Seseorang bermasa 60 kg berada dalam elevator, di mana gaya gravitasi buminya di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan desakan kaki orang pada lantai elevator ketika yang pertama, elevator diam. Yang kedua, elevator bergerak dengan kecepatan konstan. Yang ketiga, elevator sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, elevator sedang bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon kuadrat. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah ubah kata-kata yang ada pada soal ke dalam bentuk gambar. Nah, di sini saya menggambarkannya, ada orang nih lagi berada di dalam elevator, di mana saya gambarkan elevatornya sebagai sebuah garis. Jadi garis ini adalah lantainya elevator. Oke. Setelah itu, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada orangnya, karena di sini kita akan mengamati si orangnya. Nah, di sini berarti orangnya akan memiliki gaya berat, arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Yang kedua, karena ada sentuhan antara kaki dengan lantai elevator, berarti di sini ada gaya normal. Oke, berarti cuma ada 2 ya, karena di sini kita tidak lihat ada tali atau kita juga tidak melihat ada gaya geseknya. Oke, nah tapi di sini di soalnya ditanyakannya adalah tentukan desakan kaki orang pada lantai elevator. Berarti kita harusnya nyari apa sih? Nah, kita lihat dulu ya. Ini gaya yang digambarkan oleh warna biru. Ini gaya-gaya gaya aksi reaksi. Tapi kita jangan anggap, nanti ketika perhitungan jangan dianggap ya, karena gaya yang bekerjanya hanya W sama N. Ini untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nah, ketika kita berdiri nih di atas lantai elevator, berarti kaki kita akan menekan lantai elevator, ya enggak? Kaki kita akan menekan lantai elevator, berarti lantai elevator akan mendapatkan gaya dari kaki kita. Di sini berarti F, E, K. Nah, ini disebut desakan kaki orang, ya enggak? Karena secara tidak langsung kaki kita itu menekan atau mendesak elevator. Berarti di sini adalah FEK. Ya enggak? Masuk enggak? Berarti yang kita cari adalah FEK. Ya enggak? Itu misalnya kita anggap sebagai aksi. Reaksinya dari si lantai elevator, dia juga akan memberikan gaya yang sama, namun arah yang berbeda. Berarti nanti kaki kita akan merasakan gaya yang disebabkan oleh elevator, FKE. Gaya kaki kita yang disebabkan oleh elevator. Oke, sampai sini masuk? Nah, ini gaya ini itu tuh akan sama dengan gaya normal. Kenapa? Karena di sini kan ketika kaki kita mendesak, berarti itu ada sentuhan ya. Berarti itu adalah gaya normal. Jadi gaya desakan dari kaki kita ke elevator akan menyebabkan adanya gaya yang diberikan oleh elevator terhadap kaki kita, di mana gaya itu adalah gaya normal. Nah, berarti di sini di soal ini kita akan mencari gaya normalnya. Nah, tadi udah dijelaskan juga bahwa di sini ketika bendanya diam berarti gaya normal sama W-nya ini akan sama, ya enggak? Normal sama W-nya akan sama. Oleh karena itu, normal di sini akan sama dengan gaya berat kitanya. Seperti itu. Oke, kita langsung ke bagian A dan B.
elevatornya diam, elevatornya bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau elevator diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan, berarti hukum Newton yang berlaku pada benda tersebut adalah hukum Newton yang pertama. Kenapa? Karena hukum Newton yang pertama itu untuk benda yang diam dan bergerak secara konstan. Bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ya enggak, berarti A sama B itu menggunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, kita analisisnya terhadap sumbu Y. Kenapa? Karena di sini tidak ada gaya terhadap sumbu X. Ya enggak, berarti di sini analisisnya terhadap sumbu Y. Berarti di sini harusnya sigma FY ya. Sigma FY sama dengan 0. Oke, kita tentukan ya, kita buat perjanjian. Yang arahnya ke atas itu positif, yang arahnya ke bawah itu negatif. Berarti yang positifnya adalah gaya normal, yang negatifnya adalah gaya berat lalu akan sama dengan 0. Kita pindah ruaskan gaya beratnya. Jadi N sama dengan gaya normal. Jadi N akan sama dengan M dikalikan dengan G, di mana M-nya adalah 60, G-nya adalah 10. Maka N-nya adalah 600 Newton. Oke, itu yang A ya. Nah, N itu kan akan sama dengan gaya berat kita ya. Gaya berat kita, berarti gaya beratnya itu adalah 600 Newton. Nah, lalu sebentar ya di sini nih. Berarti ya, kalau misalnya kalian ada naik lift, di sini. Nah, berarti kan kalian akan mengukur gaya kalian menggunakan suatu alat ya. Alatnya akan disimpan di sini nih, di dekat kaki. Berarti ini adalah gayanya itu, gaya yang dirasakan oleh lantai lift itu berarti gaya yang akan dirasakan oleh siapa ini tuh? Alat untuk mengukur gaya kalian. Jadi nanti gaya yang terbaca pada elevator itu kita sebut dengan gaya berat semuanya. Jadi bukan yang aslinya. Kan yang aslinya mah gak segitu ya. Nah, yang ketiga kita cari untuk elevator yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon. Kalau dia memiliki percepatan, berarti hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Diingatkan lagi, berarti di sini sigma FY ya, karena kita menganalisisnya terhadap sumbu Y-nya, atas bawah. Nah, di sini perjanjiannya adalah gaya yang searah dengan percepatannya kita anggap positif, dan yang berlawanan arah dengan percepatannya kita anggap negatif. Oke, lihat. Kalau misalnya yang C itu percepatannya ke arah bawah, ya enggak, karena dia gerakannya ke bawah. Berarti yang positif adalah W-nya, yang negatif adalah N-nya. Berarti W dikurangi N akan sama dengan M kali A. Kita pisahkan N-nya sendiri, karena apa? Karena kita akan mencari N-nya. Berarti negatif N akan sama dengan MA dikurangi W. Nah, saya akan mengalihkan kedua ruasnya dengan negatif 1, karena kita mau nyarinya N-nya, bukan min N. Berarti N akan sama dengan W min M dikalikan A, di mana W itu adalah M dikalikan dengan G, di mana M-nya adalah 60, G-nya 10, jadi 600, M-nya adalah ini 60, A-nya 3, jadi 180. Jadi N-nya adalah 420 Newton. Jadi ketika elevatornya turun ke bawah dengan percepatan 3 meter per sekon, N-nya itu atau gaya berat semu tubuh kita itu menjadi 420 Newton. Lebih ringan ya daripada elevatornya diam. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau merasa lebih ringan, ya ukur berat kalian itu ketika kalian menaiki elevator di mana elevatornya sedang bergerak ke bawah dengan percepatan tertentu. Seperti itu. Oke, kita cari lagi gimana kalau misalnya elevatornya bergerak ke atas dengan percepatan 3 meter per sekon. Sama di sini, hukum Newton yang berlaku adalah hukum Newton yang kedua, karena dia memiliki percepatan, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ini sigma FY lagi ya. Nah, lalu di sini kan tadi perjanjiannya, yang searah percepatan akan bernilai positif, yang berlawanan arah percepatan akan bernilai negatif. Berarti yang searahnya di sini adalah NA. Berarti di sini NA yang positif, W-nya yang negatif akan sama dengan M kali A. Sama, pisahkan N-nya sendirian karena kita ingin mencari N-nya. Berarti W-nya pindah ruas. Tinggal dimasukin, W itu adalah M kali G, M-nya 60, G-nya 10 jadi 600. Di sini M-nya adalah 60, A-nya adalah 3 jadi 180. Jadi nanti gaya beratnya adalah 780 Newton. Gaya normalnya adalah 780 Newton. Jadi gaya berat semu kita ketika
elevatornya naik ke atas itu malah akan lebih berat. Yang aslinya adalah 600 ketika turun jadi 420, ketika elevatornya naik dengan percepatan jadi 780 Newton. Jadi lebih berat banget ya. Oke, kita ke permasalahan yang ketiga, yaitu memahami konsep gaya gesek. Jadi tadi udah kita ketahui ya bahwa gaya gesek itu ada dua, yaitu ada gaya gesek statik dan ada gaya gesek kinestetik. Dimana gaya gesek statik itu nilainya tidak hanya satu, tapi dia berupa range dari 0 sampai nilai maksimumnya adalah μs dikalikan dengan n. Nah, gaya gesek statik itu akan berlaku ketika bendanya itu belum bergerak. Kalau gaya gesek kinestetik itu berlaku ketika bendanya sudah bergerak. Contohnya ya, sebuah peti bermasa 40 kg mula-mula diam di atas lantai horizontal yang kasar, di mana koefisien kinetiknya adalah 0,2 dan koefisien gesek statiknya adalah 0,5. Kemudian peti ditarik dengan gaya P yang arahnya seperti pada gambar. Jika sin tetanya adalah 0,6 dan cos tetanya adalah 0,8, tentukan gaya gesek yang dialami peti jika A, P-nya adalah 100 Newton dan B, P-nya adalah 200 Newton. Oke, kita ke yang A dulu. Tapi sebelum ke yang A, kita harus gambarkan dulu ya. Tadi kan katanya ada sebuah peti ya. Petinya ada gayanya P, tapi P-nya ini dia membentuk sudut. Nah, seperti ini. Nah, langkah kedua setelah digambarkan, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Nah, lihat. Di sini berarti ada gaya normal. Terus karena ini bersentuhan berarti ini ada gaya berat. Lalu di sini karena dia bersentuhan dia akan ada gaya normal. Nah, ketika bendanya ditarik, kan berarti dia kemungkinan kecenderungan bergeraknya akan ke arah kanan ya. Berarti di sini akan ada gaya gesek karena lantainya kasar, ada gaya geseknya ke arah kiri. Oke, setelah digambarkan, kita cari tahu dulu berapakah sih nilai dari gaya gesek statik dan gaya gesek kinestetik. Nah, gaya gesek statisnya yang maksimal ya. Jadi untuk mencari gaya gesek statik maksimal itu rumusnya μs dikalikan dengan n. Di mana μs-nya sudah kita ketahui, n-nya kita belum tahu nih. Berarti kita harus analisis dulu berapa sih nilai dari n. Ya, lihat di benda. N itu ada di sumbu Y pada benda. Ya enggak? Maka dari itu, kita analisis sumbu Y pada benda. Lihat, ketika bendanya ditarik ke arah sini, kira-kira arah gerak bendanya kemana? Ya pasti mengikuti lintasannya ya ke sini, gak mungkin dia akan ke atas. Ya, nah dari sini berarti benda itu tidak akan bergerak terhadap sumbu Y-nya. Benda itu tidak akan bergerak naik turun. Berarti hukum Newton yang berlaku pada benda di sumbu Y itu akan sama dengan hukum Newton yang ke-1. Ya, jadi karena dia tidak bergerak terhadap sumbu Y-nya. Jadi di sini sigma Fy akan sama dengan 0. Kita lihat lagi, ada gaya apa aja yang bekerja pada benda yang ada di sumbu Y. Tadi ketentuannya kalau ke atas positif ya, ke bawah negatif. Berarti ada N sama W. Di mana N-nya ke atas berarti dia yang positif, W-nya ke bawah berarti dia negatif. Nah, setelah itu ternyata ada gaya juga nih, gaya P. Ya enggak? Ada P. Nah, berarti kan P ini kan tidak ada di sumbu X dan di sumbu Y. Maka dari itu sebelumnya kita harus proyeksikan si P terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Oke, kita proyeksikan dulu ya. Berarti kan tetanya di sini. Nah, ketika dia diproyeksikan terhadap sumbu X, berarti ada PX. Nah, PX itu karena dia ketika diproyeksikan dia menemukan theta, berarti di sini pakainya PX itu pakainya cos. Nah, lalu kita proyeksikan dia terhadap sumbu Y. Nah, ketika diproyeksikan terhadap sumbu Y, dia tidak menemukan theta yang diketahui, berarti pakainya sin. Berarti di sini PY akan sama dengan P sin theta. Kalau PX akan sama dengan P cos theta. Sampai di sini ngerti? Oke, di sini kan kita butuh nilai PY ya. PY. Kalau di A itu P-nya 100, berarti kita tulis dulu P-nya 100, sin tetanya udah diketahui 0,6. Masukkan. Jadi 100 kali 0,6 adalah 60
Newton. Nah, berarti udah ya, PY-nya udah dapat, yaitu 60 Newton. Tinggal dimasukkan aja, di mana W itu adalah M dikalikan G, M-nya adalah 40, G-nya kalau nggak diketahui berarti dianggap 10. Berarti 40 kali 10, 400. Dikurangi dengan PY. PY-nya 60. 400 kurangi 60 adalah 340 Newton. Nah, itu adalah N-nya. Berarti kita bisa masukkan N-nya untuk mencari gaya gesek statis dan gaya gesek kinestatis. Nah, gaya gesek statis itu berarti pakainya mu s ya, mu s dikali n. Mu s-nya adalah 0,5. 0,5 dikali dengan 340. Jadi hasilnya adalah 170 Newton. Lalu yang kedua, FK, gaya gesek kinestetik. Berarti pakainya mu K. Mu K-nya adalah 0,2 dikalikan n-nya sama 340. Jadi didapatkan gaya gesek kinestetiknya adalah 68 Newton. Nah, lihat. Kalau udah kayak gitu, kita lihat bendanya. Ini benda kan ya. Bendanya itu dia pasti akan bergerak ke arah kanan ya, ke arah kanan. Nah, gaya apa sih yang ada di sumbu X? Berarti si bendanya dia akan bergerak terhadap sumbu X-nya kan, karena lintasannya adalah lintasannya adalah ada di sumbu X. Berarti ketika ditarik, bendanya itu akan ya gerak di sumbu X di lintasannya. Nah, berarti yang menyebabkan benda bergerak adalah gaya-gaya yang ada di sumbu X. Ya enggak? Ya, berarti di sini ada PX sama FG. FG itu berarti dia mah yang menghambatnya kan, hambatannya. Berarti yang menyebabkan benda bergerak itu adalah PX. Nah, PX-nya berapa? Berarti kita harus mencari PX-nya dulu. PX itu adalah P cos theta kan tadi, dimana P-nya kalau di A itu 100, cos theta-nya adalah 0,8. Jadi 100 kali 0,8 adalah 80 Newton. Ya enggak? Lihat, di sini gaya di sumbu X-nya hanya 80 Newton, sedangkan gaya gesek statiknya maksimalnya itu 170 Newton. Jadi sebelum gaya yang diberikannya 170 Newton, benda itu belum bisa bergerak. Karena apa? Karena di sini gaya geseknya sangat tinggi, sedangkan gaya gesek maksimalnya yang harus dilewatinya belum tercapai. Jadi nanti ketika ditarik dengan gaya 80 Newton, itu bendanya masih diam. Ya enggak? Dia belum bisa bergerak karena gaya gesek statisnya belum tercapai ke nilai maksimalnya. Berarti nanti di sini gaya gesek yang berlaku pada A itu adalah gaya gesek statik. Kenapa? Karena nilai PX-nya belum melebihi nilai dari gaya gesek statik maksimum. Nah, berapa gaya gesek statiknya? Berarti gaya gesek statiknya akan 80 Newton. Kenapa jadi 80 Newton bukan 170? Atau kalau misalnya gaya gesek statiknya ke sini 170, terus gaya yang diberikan terhadap sumbu X-nya 80, nanti kalau kayak gitu bendanya akan bergerak ke kiri. Nggak mungkin kan gaya gesek itu menyebabkan benda jalan, nggak ya. Jadi ketika gaya yang diberikannya masih kurang dari gaya gesek statik maksimumnya, bendanya akan diam. Jadi intinya si PX-nya akan sama dengan nilai FS-nya, gaya gesek statiknya. Kan gaya gesek statik itu nilainya range-nya dari 0 sampai dia maksimumnya adalah 170. Jadi kalau misalnya nanti gayanya ini diperbesar jadi 150, kan belum melewati 170 ya. Berarti gaya gesek yang berlakunya adalah gaya gesek statik, yaitu 150 juga. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke yang B ya. Yang B itu gimana kalau P-nya adalah 200 Newton? Sama ya, kita cari lagi PX-nya karena di sini kan PX itu adalah gaya yang akan membuat si bendanya bergerak. Nah, berarti PX-nya sama tadi, tinggal P cos theta, di mana P-nya di sini 200 dikali cos theta-nya sama 0,8. Jadi nilai PX-nya akan menjadi 160 Newton. Nah, kita juga cari PY-nya. Karena apa? Karena di sini kita akan mencari nilai Fs sama Fk-nya, di mana kita membutuhkan N. Di mana ketika mencari N kita harus butuh PY. Berarti kita cari dulu PY-nya. PY-nya sama P sin theta, di mana P-nya 200, sin theta-nya adalah 0,6. Jadi nilainya adalah 120 Newton. Oke, kita carinya dari ini ya. Berarti kita cari
gaya normalnya. Untuk mencari gaya normal berarti kita harus analisis bendanya terhadap sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya. Tadi udah tahu kan, pada sumbu Y bendanya tidak bergerak. Jadi yang berlaku adalah hukum Newton 1. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Yang ke atas ada N sama PY, yang ke bawah ada W sama dengan 0. Jadi kita pisahkan N-nya sendirian karena kita akan mencari N. N akan sama dengan W dikurangi PY, di mana W-nya M kali G, M-nya adalah 40, G-nya 10 jadi 400, PY-nya udah ketahuan 120. Oke, kalau udah gitu tinggal dikurangi aja. 400 dikurangi 120 adalah 280 Newton. Nah, kalau kayak gitu kita bisa mencari nih besar gaya gesek statis maksimalnya, yaitu mu S dikalikan dengan N. Mu S-nya adalah 0,5. 0,5 dikalikan 280, berapa nih? 140 Newton. Ya enggak? Nah, yang kedua kita cari gaya gesek kinestetiknya. Mu K kali N. Mu K-nya adalah 0,2. N-nya 280. 280 kali 0,2 adalah 56 Newton. Nah, lihat. Gaya X-nya itu 160. Sedangkan gaya gesek statisnya adalah 140. Berarti gaya gesek statisnya kan udah terlewati ya. Kan 160 lebih besar kan dari 140, berarti si gayanya sudah melampaui gaya gesek statis maksimal. Jadi nanti bendanya akan bergerak. Kalau bendanya sudah bergerak, gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinestetik. Berarti di sini yang B, gaya gesek yang berlaku adalah gaya gesek kinestetik yang nilainya adalah 56 Newton. Karena apa? Karena gaya pada sumbu X-nya telah melebihi gaya gesek statis maksimalnya. Seperti itu. Untuk pembelajaran hari ini adalah video yang terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Setelah melihat ketiga videonya, tolong chat konfirmasi apakah kalian mengerti atau tidak. Jika kalian mengerti, kirimkan chat identitas kalian bersama stiker dengan orang yang memakai kacamata hitam. Kalau kalian mengerti. Kalau masih belum mengerti, berarti kirimkan stiker dengan stiker yang orang sedang memakai kaca pembesar. Seperti itu. Seperti minggu kemarin saja ya. Untuk hari ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.